Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priyani, NIM saya 19104168867. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen di Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan membacakan materi bab 7 tentang strategi non pasar untuk area pemerintah. Pendahuluan, bagi banyak perusahaan dan industri, aturan main ditetapkan oleh undang-undang selama 65 tahun. Glass and Steagall Act memberlakukan tembok antara perbankan, asuransi dan industri sekuritas, dan setelah beberapa dekade upaya oleh anggota industri, tindakan tersebut dicabut pada tahun 1999 oleh Graham Let's Billy ACT. Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1996 membuka pasar telekomunikasi tetapi meninggalkan beberapa hambatan untuk masuk ke segmen pasar tertentu. Kongres telah secara teratur mengesahkan undang-undang memberlakukan moratorium atas pajak baru apapun di internet. Pada umumnya, keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Atas pemerintahan yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif, dan ada pula yang membatasi sebagai dukungan saja. Dalam suatu perekonomian, beberapa peran mendorong pesaing usaha yang ketat, membantu kelompok ekonomi yang lemah dan sebagai penyeimbang. Dalam perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengalahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun para peran pemerintah dalam mengatur negaranya, termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa atau sistem merupakan suatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negara. Terpenuhi kebutuhan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu negara. Dalam menjalankan peranannya, pemerintah terbentuk dalam beberapa kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Tanggapan tindakan non-pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar. Sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat, namun dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerja dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha memengaruhi keputusan publik dalam menanganinya. Masalah ini analogi pasar berguna. Dalam persaingan pasar, perusahaan yang menghadapi sedikit persaingan memiliki kekuatan pasar yang dapat membatasi output dan menaikkan harganya. Kritik atau tindakan bisnis non-pasar. Sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang berdasarkan, misalnya undang-undang anti-doping yang memberlakukan bea masuk atau barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para ekonomi berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Perusahaan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik terlepas dari kepentingan tertentu yang mereka wakili. Dalam First National Bank of Boston v. Bilofsky 435 US 765 tahun 1978,
Mahkamah Agung menyatakan bahwa amandemen pertama melindungi hak perusahaan untuk melakukan pengeluaran dan berpartisipasi dalam kompetisi politik dan proporsi surat suara negara bagian. Bank of Boston telah menetapkan undang-undang Massachusetts yang melarang sebuah perusahaan mengeluarkan biaya untuk memengaruhi pemungutan suara pada referendum publik yang tidak secara material memengaruhi korporasi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak Bank of Boston di bawah amandemen pertama berasal dari haknya untuk berbicara daripada hak publik untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan. Pengadilan menyatakan bahwa kebebasan berbicara mencakup setidaknya kebebasan untuk membahas secara terbuka dan jujur semua masalah publik tanpa pengekatan sebelumnya atau ketakutan akan hukuman berikutnya. Kekuatan yang tidak beralasan. Kritik bahwa bisnis memiliki kekuasaan yang tidak beralasan yang juga muncul karena beberapa perusahaan tidak berpartisipasi karena tingginya biaya yang dikeluarkan pengambilan tindakan non-pasar tersebut. Partisipasi perusahaan dalam kegiatan politik bagaimanapun dapat sebagaimana serikat pekerja mewakili anggotanya. Kepemilikan manajemen. Kritik ketiga terhadap aktivis non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi. Manipulasi dapat mengambil dua bentuk dasar. Seorang melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada ketidaktahuan, ketakutan, atau bias. Sebagai contoh lain, untuk membujuk perusahaan farmasi agar segera memasarkan obat generik, itulah contoh salah satunya. Ketika paten obat kadaluarsa, Kongres mengesahkan undang-undang yang memberikan periode eksklusivitas 6 bulan kepada perusahaan pertama yang memasarkan obat generik. Kekuatan bisnis non-pasar juga diperiksa oleh kekuatan kelompok kepentingan lainnya. Ada banyak kelompok lingkungan yang didamai dengan baik, dan mereka telah efektif dalam memajukan agensinya melalui politik dan swasta. Kemampuan abstrak untuk menggunakan tenaga juga tidak sama dengan penggunaan sebenarnya. Perbedaan antara partisipasi dan manipulasi proses publik bisa menjadi salah satu perbedaan yang bagus. Pada tahun 1984, Johnson & Johnson perbuatan Tylenol peredaran nyeri non-resep terlaris menghadapi tantangan kompetitif baru ketika Food and Drug Administration FDA mengizinkan penjualan obat ibuprofen tanpa resep dokter. Obat antiartritis yang sebelumnya yang hanya tersedia dengan resep. Perumusan strategi non-pasar. Perumusan strategi non-pasar, manajemen dan strategi non-pasar. Analisis non-pasar membentuk dasar untuk strategi yang efektif berdasarkan bab 1 dan bab 6. Analisis non-pasar mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama adalah menilai karakteristik masalah dan di mana posisi dalam siklus hidupnya, mengidentifikasi kepentingan dan berpengaruh oleh masalah tersebut, menilai motivasi dan insentif, menganalisis kemungkinan permintaan dan penawaran tindakan non-pasar, menilai sifat politik dari masalah tersebut,
Mengidentifikasi arena kelembagaan di mana masalah akan ditangani, menilai karakteristik kelembagaan, mengidentifikasi pemangkutan kepentingan kelembagaan, dan konstitusi lainnya serta kepentingan kebijakan. Tujuan. Spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar, tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian, tetapi juga karena mereka memengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan melawan perusahaan. Pemilihan arena institusional. Di arena mana kelembagaan masalah non-pasar ditangani biasanya ditentukan oleh kekuatan yang menempatkan masalah tersebut dalam agenda perusahaan. Pilihan strategi non-pasar. Strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya ketika ada persaingan antara kepentingan, seperti dalam kasus politik kelompok kepentingan. Efektivitas suatu strategi bergantung pada strategi pihak lain yang aktif dalam masalah tersebut. Strategi unilateral dan koalisi. Sebuah perusahaan mungkin memiliki pihak antara membentuk koalisi atau bertindak secara sepihak untuk mengatasi suatu masalah jika masalah tersebut dapat meningkatkan permintaan industri. Perusahaan dalam industri tersebut memiliki kepentingan yang selaras. Masalah seperti ini sebaiknya ditangani di tingkat industri melalui koalisi di ADH, HOTS atau asosiasi industri. Bahkan jika perusahaan dalam suatu industri menangani suatu masalah secara kolektif, suatu perusahaan dapat memilih untuk melengkapi strategi industri. Aset non-pasar. Perusahaan dan kelompok kepentingan pembangunan strategi mereka di atas aset non-pasar. Ringkasan. Tindakan non-pasar oleh perusahaan serta kepentingan lain harus memenuhi standar tanggung jawab. Perusahaan memiliki hak konstitusional untuk berbicara tentang masalah dan mengajukan petisi kepada pemerintah, dan tindakan tersebut harus terus terang dan transparan. Kekuatan non-pasar perusahaan seringkali dikendali oleh perbedaan kepentingan mereka. Selain itu, kekuatan bisnis seringkali dibatasi oleh tindakan kelompok seperti buruh teorganisir, LSM, dan aktivitas sosial. Perusahaan harus menghindari godaan untuk memanipulasi proses publik dan harus menahan diri di area abu-abu antara manipulasi dan pelaksanaan hak yang dapat diterima. Perumusan strategi non-pasar adalah tanggung jawab manajemen dan proses strategi memiliki komponen. Yang pertama, analisis non-pasar. Bab 6, spesifik tujuan utama dan tujuan kontingen. Pemilihan arena kelembagaan, formulasi strategi, pengembangan dan pemanfaatan aset non-pasar, termaksud lantai sawah, implementasi. Bab 8. Strategi non-pasar utama yang digunakan untuk perusahaan adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara rantai sawah, perusahaan, dan konstituen penggunaan kantor. Strategi pembangunan mayoritas melibatkan pembangunan mayoritas untuk mendukung atau menentang alternatif legislatif. Strategi ini berfokus pada pembuatan undang-undang dan pembuatan agenda yang sangat penting. Strategi informasional melibatkan penyediaan strategi informasi, teknik, dan politik seperti dalam advokasi dan sering digunakan dalam hubungan dengan strategi representasi dan pembangunan mayoritas. Pilihan di atas strategi tergantung pada lembaga terkait dan kepentingan lain yang terlibat. Lembaga dapat diatur dalam kaitan dengan respon politik mereka. Strategi representasi digunakan untuk institusi yang responsif secara politik seperti Kongres dan Kepresidenan.
Strategi yang melibatkan penyediaan informasi teknik dikaitkan dengan lembaga yang kurang responsif secara politik, termasuk pengendalian dan beberapa badan pengatur dan administrasi. Strategi yang melibatkan penyediaan informasi politik sering digunakan dan hubungannya dengan strategi representasi, di mana di badan legislatif strategi pembangunan mayoritas seringkali digunakan oleh strategi representasi dan informasional. Sifat politik juga mempengaruhi pilihan strategi dalam politik lain. Perusahaan tidak menghadapi pertentangan langsung dan perusahaan biasanya lebih memilih strategi profil rendah yang diterapkan melalui lobby. Dalam politik, kelompok kepentingan perusahaan mungkin dipaksa untuk mengadopsi strategi profit yang lebih tinggi untuk melawan oposisi. Dalam politik lain, strategi pembangunan mayoritas relatif mudah untuk dirumuskan, tetapi dalam politik kelompok penting, sebuah perusahaan mungkin tidak hanya perlu membangun mayoritas, tetapi juga untuk melindungi mayoritas itu dari strategi pembangunan mayoritas dari mereka yang ada di sisi lain masalah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.